Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Tanggoale, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan membahas hasil saya buku 7, kajian seminar masalah-masalah sosial. Topik masalah sosial. Masyarakat mempunyai kelompok-kelompok sosial maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kelompok-kelompok ini biasanya mengadakan hubungan kerjasama yaitu melalui suatu proses sosial. Unsur pokok dari struktur sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial meliputi hubungan antara manusia dengan manusia, atau individu dengan individu dengan kelompok, dan antar kelompok yang mana hubungan tersebut terdapat hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik. Interaksi merupakan orang yang mengadakan reaksi dan aksi ikut memberikan bentuk pada dunia luar atau keluarga, teman, tetangga, kelas sosial, kelompok kerja, dan bangsa. Sebaliknya, individu itu sendiri juga mendapatkan pengaruh dari lingkungan, dan kadang-kadang pengaruh itu begitu kuat hingga membayangkan pribadinya. Sedangkan interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai simbol-simbol abstrak dalam pergerakan permanen, yaitu suatu kebutuhan untuk menganalisa apa yang sedang diamati seseorang atau untuk mendapatkan makna yang sebenarnya. Salah satu kelompok masyarakat adalah kelompok anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang tidak lepas dari proses sosial. Mereka juga berinteraksi dengan orang-orang lain, tetapi dalam taraf ini anak masih dalam dua perkembangan mengenal lingkungannya, atau dalam tahap perkembangan sosial, yaitu di lingkungan sekitar rumah atau dengan tetangga, dan juga di sekolah. Perkembangan sosial mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial yang mengatur, dan pola ini sama dengan semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Perkembangan interaksi sosial dalam diri seorang anak selain mempengaruhi oleh faktor dalam diri, juga banyak bersumber dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terdekat dalam kehidupan anak. Keluarga merupakan pengaruh sosial yang terpenting karena hubungan keluarga lebih erat, lebih hangat, dan lebih bernada emosional. Hubungan keluarga yang erat ini pengaruhnya lebih besar pada anak dalam berinteraksi. Lingkungan yang mempengaruhi interaksi sosial anak adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga, karena di sekolah anak dalam tahap belajar bersosialisasi dengan teman-teman yang baru dikenal. Sekolah mengharuskan mereka untuk mendapatkan berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik di dalam maupun luar kelas. Tapi tidak semua anak mampu berinteraksi dengan orang lain. Mungkin saja ada yang suka menyendiri atau bermain sendiri, atau bisa saja ada anak yang terlalu impulsif atau hiperaktif. Anak-anak yang demikian mengalami gangguan pada perkembangan itu. Hasilnya, anak dapat menjadi terlambat dalam hal komunikasi atau bisa saja berbicara. Contohnya, anak penyandang autisme. Istilah autis telah menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. Autisme merupakan gangguan pervasif yang mencakup gangguan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, interaksi sosial, perilaku emosi. Gangguan autisme mempunyai rentang yang cukup panjang. Pada ujung yang satu terhadap autisme ringan, sedangkan pada ujung yang lain berat sekali. Menurut Simpon, kemampuan anak penyandang autisme dalam mengembangkan interaksi sosial dengan orang lain sangat terbatas.
Bahkan mereka bisa sama sekali tidak merespon stimulus dari orang lain. Autisme merupakan kondisi anak yang mengalami gangguan hubungan sosial yang terjadi sejak lahir atau pada masa perkembangan, sehingga anak tersebut terisolasi dari kehidupan manusia. Harder mengatakan bahwa anak special needs atau anak dengan kebutuhan khusus termasuk anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan perilakunya. Perilaku anak-anak ini yang antara lain terdiri dari bicara dan okupasi tidak berkembang seperti pada anak yang normal, padahal kedua jenis perilaku ini penting untuk berkomunikasi dan disosialisasi. Begitu pula dengan autisme. Deteksi dini yang berhasil menangani kelainan perilaku ini dapat mempercepat langkah-langkah yang harus diambil secara segera. Anak-anak dengan kelainan perilaku atau anak-anak dengan kebutuhan khusus atau special needs terdiri dari berbagai tingkatan dan derajat, dimulai dengan autisme anak yang merupakan derajat terberat. Perilaku yang ditujukan pada penyandang autisme umumnya seringkali menjadi masalah besar bagi orang tua dan orang tua atau pengasuh pendidik dan lain-lain. Perilaku itu dapat meliputi perilaku yang tidak wajar berulang, perilaku bersifat agresif atau bahkan membayangkan, serta perilaku lain yang sering terlihat pada mereka seperti kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan juga menjadi persoalan utama bagi para penyandang autisme. Hambatan berbahasa dan berbicara yang timbul dari masalah dalam perilaku ketidakmampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasikan kebutuhannya dapat membuat seorang anak penyandang autisme berteriak-teriak. Bukan hanya menjadi masalah besar bagi orang tua, keberadaan anak autisme juga menjadi hal yang membingungkan di kalangan masyarakat. Tingkat laku seperti bersikap tak acuh kepada orang, sulit diajak berkomunikasi dengan seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Hal-hal yang disebutkan tadi kadang dirasa aneh dan masyarakat yang tidak mengerti dapat mengatakan bahwa anak itu gila. Akibat yang dapat ditimbulkan dari hal di atas sangat berpengaruh pada psikologis orang tua penyandang autisme. Bisa saja mereka mengabaikan karena malu atau menganggap mereka sebagai sesuatu bercanda sehingga membuat anak mereka semakin parah. Orang tua selayaknya tidak berlarut-larut mengalami kesedihan karena mereka membutuhkan peran dari orang tua untuk mendukungnya. Kebanyakan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah khusus. Sekolah khusus tersebut diperuntukkan untuk penyandang autisme, terutama yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke sekolah yang reguler. Sekolah merupakan tempat yang tepat bagi anak dalam hal perkembangan sosial anak autisme, mengingat hambatan yang dialami berkaitan dengan interaksi sosial dan komunikasi serta adanya pola kegiatan dan minat yang berulang secara nyata. Sekolah pun menyediakan alat-alat terapi yang dapat membantu anak untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga dengan adanya sekolah ini dapat membantu anak untuk berinteraksi. Namun pada penelitian ini, anak yang menyandang autisme masuk ke sekolah reguler, hal tersebut terjadi karena keinginan dari orang tua. Keterbatasan yang dialami anak autisme adalah pada gangguan berkomunikasi tetapi bukan berarti anak penyandang autisme tidak dapat berkomunikasi, namun tetap melakukan komunikasi tetap dengan gaya komunikasi yang berbeda. Mereka juga berinteraksi dengan gaya mereka sendiri. Misalnya saja melakukan sesuatu dengan cara berulang-ulang
benturkan kepada berteriak-teriak dan lain-lain. Hal-hal tersebut cara anak autisme melakukan komunikasi karena mereka tidak mampu melakukan secara verbal. Perilaku-perilaku yang digambarkan tadi dapat membuat kita menyadari bahwa anak-anak kebutuhan khusus salah satunya penyandang autisme memerlukan orang-orang yang dapat memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Terima kasih hasil review saya.